Saat pagi hari ya Tuhan, ku datang memuji, ku sujud menyembah. Selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu jemaat semua yang sangat diberkati. Hari ini kita akan menutup seluruh rangkaian pelajaran kita tentang arti dari pertobatan kita. Kolose 2 ayat 6 dan 7 Alkitab berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Arti pertobatan saya dan Bapak Ibu yang pertama, tetap berada di dalam Kristus. Yang kedua, berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Kristus. Hendaklah bertambah teguh iman kita dalam proses hidup setiap hari. Iman kita bertambah teguh. Dan hari ini kita akan belajar bahwa sesungguhnya arti pertobatan kita adalah hidup kita berlimpah dengan syukur. Sangat luar biasa bahwa hari ini kita memahami bahwa bagian terpenting dari pertobatan kita adalah hati kita melimpah dengan syukur. Tidak sekedar kita bersyukur, Alkitab berkata berlimpah dengan syukur. Inilah poin penting dari pertobatan kita. Jadi orang yang bertobat, Bapak Ibu ingat ini baik-baik. Orang yang bertobat pasti hidup jauh dari persumutan. Orang yang bertobat pasti hidupnya tidak berdekatan dengan menggerutu dan menggerutu. Lihatlah Israel. Tuhan punya rencana mengeluarkan mereka dari Mesir. Setelah 430 tahun mereka di Mesir, Tuhan memanggil Musa. Tuhan memanggil Musa untuk sebuah bagian penting dalam sejarah manusia, Exodus, keluar dari Mesir. Tapi apa yang terjadi? Rencana Allah yang hebat ini tidak dinikmati oleh Israel. Karena apa? Mereka bersungut. Alkitab berkata, semua yang berumur 20 tahun ke atas akhirnya harus mati di padang gurun. Hanya Joshua dan Kaleb yang akhirnya bisa menikmati tanah perjanjian bersama dengan generasi baru yang lahir selama perjalanan 40 tahun lebih di padang gurun. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, bersyukur adalah sebuah tindakan yang oleh beberapa orang dikatakan, saya setuju dengan Tuhan. Nah, kalau begitu, kira-kira apa yang terjadi waktu kita yang bersyukur? Yang pertama, catat ini Bapak Ibu. Orang yang bersyukur, dia akan tinggal tenang. Dia akan tinggal tenang dalam segala proses yang terjadi. Alkitab berkata, dalam tinggal tenang, disitulah kekuatanmu. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Kalau saudara bersungut, saudara tidak bisa tinggal tenang. Ya, saudara tidak bisa tinggal tenang. Sebab apa? Saudara tidak bisa melihat sesuatu yang positif. Tapi waktu saudara bisa bersyukur, saudara bisa tenang. Yang kedua, orang yang bersyukur adalah orang yang cenderung selalu suka mengintrospeksi dirinya. Dengar Bapak Ibu, kambing hitam tidak laku di rumah orang yang bersyukur. Nah, terkadang kita dalam masalah kita suka cari kambing hitam. Kita kurang punya waktu mengintrospeksi hidup kita. Karena itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Harusnya setiap proses seperti poin ketiga dari arti pertobatan, iman kita bertambah teguh. Nah, kenapa iman kita tidak bertambah teguh? Karena ternyata saya suka, Bapak Ibu suka melihat kambing hitam. Setiap masalah datang, setiap tekanan datang, setiap kali ada mungkin Tuhan izinkan kekurangan datang, kita suka melihat kepada kiri kanan kita, padahal kita lupa. Semua masalah yang terjadi pada kita sebenarnya itu cerita tentang kita. Nah, orang yang bersyukur, dia lebih suka untuk mengintrospeksi dirinya. Dan yang ketiga, orang yang
bersyukur ada dua kosakata yang selalu menghiasi hidupnya. Allah baik, terima kasih Tuhan. Nah, sudahkah dua kosakata ini selalu melingkari hidup kita? Untuk semua yang terjadi, apakah itu pujian, hinaan, apakah itu berkat yang melimpah, ataukah Tuhan mengizinkan kekurangan datang, kita dapat berkata Allah baik. Apakah waktu tubuh kita sehat kita berkata Allah baik, dan waktu Tuhan izinkan penyakit datang kita mampu berkata Allah baik? Mampukah kita berkata Danke Tuhan Yesus, Danke Tuhan Yesus, Danke Tuhan Yesus? Ini menjadi catatan kaki bagi Bapak Ibu semua. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tuhan menolong pertobatan kita jadi berkat bagi banyak orang. Tetap tinggal tenang dalam segala masalah yang terjadi. Koreksi dirimu, bukan keadaan di sekitarmu. Penuhi hidupmu, mulutmu dengan kata-kata Allah baik. Danke Tuhan Yesus. Allah baik, danke Tuhan Yesus. Tuhan menolong kita untuk mampu menyatakan pertobatan kita, bukan menurut yang kita mau, tapi apa yang Tuhan kehendaki. Kita berdoa. Bapa, berkati umat-Mu. Mulai hari ini persungutan bukan teman kami, tapi kami akan belajar untuk bersyukur dan bersyukur, sebab Allah baik dalam segala sesuatu. Allah baik dalam segala situasi. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur dan menerima segala proses hidup dengan berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam nama Yesus, berkat-Mu untuk umat-Mu. Amin.